Alokasi pendapatan harian 100.000 metode 50 30 20. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Algebran. Welcome to my YouTube channel. Oke, tanganku merambat-rambat di uang nominal 100.000 rupiah ini. 100.000 rupiah ini mau saya alokasikan dengan metode 50 30 per 20. Di uang 100.000 ini mau saya alokasikan untuk metode 50 per 30 dan 20 untuk beberapa item di pengeluaran kebutuhan. Yaps, ini dia uangnya. Dan uang 100.000 ini mau saya sulap terlebih dahulu seperti biasa menjadi uang receh. Sudah saya lipat-lipat dan saya masukkan dalam genggaman tangan saya dan saya hitung 1, 2, 3, tara. Ini dia uang recehnya yang telah saya sulap menjadi 100.000 rupiah recehan ya. Dimana kali ini saya mau meng-share atau membagikan metode 50 per 30 dan 20 ini untuk alokasi pendapatan 100.000 rupiah dengan beberapa rincian kategori. Dan di beberapa kategori yang saya tuliskan itu nggak terpatok semuanya seperti yang saya contohkan ya. Ini adalah kategori untuk pencontohan saja. Untuk selengkapnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini juga ada amplop yang dimana amplop ini untuk di kebutuhan listrik, belanja bulanan, belanja sayur, bensin, jajan anak SMP, jajan anak SMK, self reward, hobi atau keinginan, dana darurat, hutang, serta yang terakhir itu adalah tabungan. Dimana amplop ini mau saya alokasikan untuk pembagian uang 100.000 rupiah ini. Dan uang ini mau saya simpan terlebih dahulu untuk keperluan nanti. Yaps, ini dia adalah buku yang telah saya coret-coret. Dimana buku ini itu saya mau membagikan beberapa tips untuk bunda-bunda atau mimis-mimis untuk mengalokasikan uang 100.000 ini untuk pendapatan harian yang tertera di dalam buku ini, yaitu untuk pembagian metode berupa 50%, 30%, serta 20%. Maka saya rincikan terlebih dahulu ya. Nah, oke lanjut. Di sini adalah salary atau income. Dan di sini tuh ada tanda tanya untuk jumlahnya juga. Nah, dan di sini itu adalah nominal uang 100.000 rupiah untuk di beberapa kategori yaitu 50%. Dan di sini 50% sebesar 50.000 rupiah. Terus di sini ada kategori 30% sebesar 30.000 rupiah, dan yang terakhir yaitu sebesar 20%, di sini itu sebesar 20.000 rupiah. Untuk keseluruhan ini saya bagikan beberapa kategori yang di 50%. Yang pertama itu adalah kebutuhan rumah, dimana kebutuhan rumah ini saya kategorikan sebagai kebutuhan untuk biaya listrik. Dan yang kedua di sini adalah belanja bulanan, di mana belanja bulanan ini berupa belanja bulanan sembako yang berupa beras, minyak sayur dan lain sebagainya. Untuk di kebutuhan yang ketiga yaitu keperluan, di mana keperluan di sini itu seperti
biaya untuk masak atau belanja sayuran. Yang keempat itu adalah transportasi bensin. Dan yang terakhir itu lain sebagainya seperti jajanan buat anak SMP atau SMK. Untuk keseluruhan ini yaitu sebesar Rp50.000 saya alokasikan di nomor 1 ini, yaitu untuk pengeluaran rumah seperti listrik. Listrik di sini saya kategorikan untuk pembeliannya itu sebesar Rp90.000. Terus di sini juga ada belanja bulanan, saya kategorikan 1 bulan sebesar Rp150.000. Untuk keperluan biaya makan 1 hari sebesar Rp20.000. Transportasi bensin ini Rp12.000 dikalikan 2 hari untuk pembagian save uangnya. Dan yang terakhir itu lain sebagainya, di sini saya kategorikan Rp6.000 untuk jajan anak SMP serta Rp10.000 untuk jajan anak SMK. Untuk total keseluruhan sebesar Rp50.000 pas 50% dari alokasi uang Rp100.000 ini dengan metode 50/30 dan 20. Untuk selanjutnya yaitu di metode 30%, di sini sebesar Rp30.000 saya tuliskan, yaitu di nomor 1 adalah penghargaan untuk diri sendiri atau self reward. Bunda-bunda juga perlu ya ini biar memotivasi diri kita bisa menyimpan uang ini untuk keperluan kita ataupun untuk kebutuhan lainnya. Dan yang kedua di sini yaitu hobi keinginan. Seperti biasa di sini itu saya selalu mengalokasikan untuk skincare aku sendiri atau keinginan aku sendiri untuk menyimpan uangnya. Nah, dan jika dirasa memang uang ini tidak perlu untuk bunda-bunda, alokasikan uang ini untuk kebutuhan anak sekolah ya. Dan di sini itu bagi 30% sebesar 15.000-an untuk satu kategori poinnya, yaitu di sini ada 30.000. Untuk 20% ini di kategori terakhir yaitu kita bisa mengalokasikannya ke 3 poin, yaitu dana darurat. Dan yang kedua itu ada di sini saya alokasi untuk bayar hutang, dan yang terakhir yaitu adalah tabungan. Dan dimana untuk 3 poin ini itu ada pembagiannya dalam masing-masing satu harinya. Seperti di dana darurat ini saya alokasikan sebesar Rp8.000. Kalau kita tabungkan dalam 1 bulan itu sebesar 240-an, dan yang ini bayar hutang di sini 7.000, serta yang terakhir buat nabung itu sebesar 5.000. Untuk keseluruhan nominal uang Rp100.000 yang saya bagi dalam beberapa kategori seperti kebutuhan rumah, di sini adalah Rp90.000 untuk kebutuhan listrik. Oke, saya jelaskan di sini. Di sini saya tulis yaitu not di sini yang artinya Rp90.000 itu untuk cadangan 1 bulan pengeluaran listrik ya. Dan ini itu 90-nya itu dibagi 30 hari, maka kita save itu sebesar Rp3.000. Dan di sini nominal 1 hari kita harus mengubah sebesar Rp3.000. Jika untuk kebutuhan rumah ini listrik ini 1 minggunya itu cuman toker 50, nanti bisa disesuaikan ya bun. Dan di sini untuk belanja bulanan juga Rp150.000, maka di sini saya alokasikan Rp150.000 dibagi 30 hari, maka 1 hari saya harus menyisihkan sebesar Rp5.000 untuk belanja bulanan, dan saya tuliskan di sampingnya yaitu Rp5.000 per 1 harinya untuk save uang ini. Untuk keperluan makan di sini sebesar Rp20.000, transportasi sebesar Rp12.000. Untuk di kebutuhan dan lain sebagainya ini itu sudah saya bilang di awal, ini itu untuk keperluan jajan anak untuk SMP yang Rp6.000, dan yang untuk jajan anak SMK sebesar Rp10.000. Tapi jika memang jajan anak SMP sama SMK ini kurang, bisa dialokasikan sendiri ya. Dan ini adalah untuk pembagian di setiap kebutuhannya, semuanya sebesar Rp50.000.
Oke, setelah selesai di 50% Rp55.000 ini, lanjut untuk di 30% Rp30.000. Yang di sini adalah penghargaan untuk diri sendiri atau self reward sebesar Rp15.000. Untuk hobi di sini sebesar Rp15.000. Maka total keseluruhan dari kategori 30% ini adalah Rp30.000. Nah, setelah itu ini ada 20%, di mana 20% ini mencakup 3 poin, yaitu dana darurat. Di sini dana darurat kita harus menyisihkan sebesar 8.000. Kalau kita kumpulkan menjadi 1 bulan itu untuk keseluruhan di sini itu kali 1 bulan 30 hari atau 31 hari, yang artinya kita harus menyimpan uang ini untuk di 1 bulan ke depan. Nah, ini tuh 8.000 kalau kita simpan untuk 1 bulannya sebesar Rp240.000 untuk dana darurat yang bisa kita pergunakan, dan untuk dibayar hutang di sini sebesar 210, dan yang terakhir tabungan di sini sebesar Rp150.000. Maka untuk di biaya utang ini misalnya lebih dari 200 bisa menyesuaikan sendiri ya. Dan ini adalah tabungan seharinya yang bisa disimpan 5.000, dan untuk alokasi hutang di sini itu tergantung sama kebutuhan masing-masing. Oke, untuk di 3 poin ini untuk pembagian 50, 30 per 20% keseluruhannya sudah saya rincikan dan alokasikan seperti ini. Untuk lainnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya moms. Nah, waktunya ini pembagian uang receh Rp100.000 ini. Nah, di sini ada kebutuhan yang sudah saya rinci atau sudah saya tuliskan dalam amplop penyimpanan ini. Di antaranya amplop penyimpanan itu adalah kebutuhan rumah, di mana kebutuhan rumah ini saya nge-save sebesar Rp3.000 untuk 1 harinya untuk keperluan biaya listrik. Ini saya ambil 3.000 dan saya save dalam amplop ini untuk dibayarkan di kemudian hari 1 bulan, dimana ini itu untuk pembayaran listrik biasa. Kalaupun token bisa menyelesaikan dalam 1 minggunya berapa, dan tinggal kita simpan saja ya. Ini hanya contoh untuk alokasi pembagian metode 50, 30 per 20, dan di belakangnya ada tulisan 30 hari. Nah, lanjut di sini juga ada belanja bulanan. Di belanja bulanan ini adalah sebesar Rp5.000. Rp5.000 itu untuk 1 harinya kita save. Di Rp55.000 ini belanja bulanan di sini itu udah mencakup dengan beras sama minyak sayur ya. Tapi kembali lagi pada kebutuhan masing-masing keluarganya. Ini hanya salah satu contoh video untuk pembagian metode 50, 30 per 20. Nah, setelah selesai di metode untuk belanja bulanan, lanjut untuk keperluan. Di sini keperluannya kemungkinan untuk belanja sayur atau makan untuk sehari ya. Nah, di belanja sayur ini saya alokasikan sebesar Rp20.000. Rp20.000 ini kalau untuk di kampung itu sangat banyak ya, tapi jika memang kehidupannya di kota bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing ya mom. Tapi jangan lupa untuk selalu pergunakan metode 50, 30, dan 20. Nah, setelah saya belanja sayur ini ada bensin di sini itu keterangannya transportasi 12.000 untuk 2 hari, yaitu dibagi 2, yang dalam arti di sini untuk pembagian bensinnya saya tuliskan dibagi 2, yang artinya dalam 1 hari harus mengumpulkan Rp6.000 untuk di amplop bensin ini, dan ketika udah 2 hari kita bisa mengambilnya untuk keperluan bensin. Dan ini uangnya mau saya ambil sebesar Rp6.000 untuk saya masukkan dalam kategori bensin. Oke, setelah selesai mengisi di kategori amplop bensin ini, saya masukkan dulu uangnya. Setelah itu lanjut untuk dialokasi 50% lainnya, yaitu isinya ada dan lain-lain seperti jajan anak SMP sebesar Rp5.000.
Saya sepertinya belum tahu untuk kebutuhan anak di sini. 6.000 itu untuk anak SMP cukup atau enggaknya. Misalnya memang ini belum cukup untuk kebutuhan anak SMP, bisa dialokasikan sendiri ya. Dan jika memang dalam kebutuhan ini sudah tidak mempunyai anak, juga bisa disesuaikan sendiri. Ini untuk jajan anak SMP. Lanjut, ini ada Rp10.000 menyusul dengan kebutuhan untuk jajan anak SMK, dimana kebutuhan 10.000 ini harus cukup untuk kebutuhan jajan anak SMK di satu harinya. Maka simpan saja uang ini untuk di keperluan jajan anak SMK. Nah, setelah itu ini ada save reward, dimana save reward ini kita harus menyimpan keseluruhan untuk alokasi 30% di nominal Rp15.000. Ini uang Rp15.000. Kalau mau mau mempergunakannya bisa untuk keperluan lainnya ataupun disimpan untuk keperluan di 1 bulan mendatang atau seminggu ataupun berapa hari, terserah ya moms ya. Dan selanjutnya di sini itu ada hobi atau keinginan. Biasanya di sini tuh hobi atau keinginan saya itu kalau nggak skincare ya nyenengin anak ya setiap harinya. Kalau dia pengen naik apa sih odong-odongin di jalan atau apa, kita bisa mempergunakan uang ini. Nah, ini di hobi atau keinginan. Setelah itu lanjut untuk pembagian 50 setelah 30 sudah, langsung kita lanjut ke 20%. Di 20% ini ada 3 poin, yaitu mencakup dengan dana darurat sebesar Rp8.000 ini. Saya alokasikan uang Rp8.000 ini di save ke amplop dana darurat, dimana dana darurat ini bisa Bunda pergunakan untuk di kemudian hari untuk kebutuhan yang mendesak. Dan di dana darurat ini bisa Bunda alokasikan sebesar 1 minggu atau 1 bulan. Dan selanjutnya di sini adalah untuk save bayar hutang sebesar Rp7.000. Dibayar hutang ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bunda ya. Nah, setelah selesai masuk ke dalam amplop untuk kebutuhan dibayar hutang ini, lanjut untuk yang terakhir yaitu tabungan, dimana tabungan ini saya save sebesar Rp5.000 untuk di amplop yang keterangannya yaitu tabungan. Kalau dikumpulkan ini menjadi Rp150.000 untuk 1 bulannya ya. Dan untuk pembagiannya sudah selesai semuanya terisi seperti ini. Lanjut kategori uang amplop ini saya simpan ke dalam dompet, dimana dompet ini harus kita pergunakan untuk di setiap pos-pos keuangannya ya. Ambil keperluan dan konsisten. Yap, selesai saja untuk pembagian di kategori Rp100.000 dengan metode 50-30/20. Itulah beberapa tips dari Mama Gibran untuk menghemat pengeluaran bulanan supaya tidak bengkak ya dalam keuangannya. Dan di sini itu Mama Gibran hanya mengevaluasi menjadi contoh saja. Untuk keperluannya itu terserah Mams serta bunda-bunda sekalian di setiap kebutuhan rumah tangganya. Nah, uang Rp100.000 ini kembali lagi menjadi uang utuh. Sekian, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah semuanya. Thank you.